Oke, selamat malam Sobat TCID. Selamat datang di acara Conversation Corner oleh The Conversation Indonesia. Perkenalin, nama aku Nada dari The Conversation Indonesia yang bakal nemenin kalian sebagai MC malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk ikutin Conversation Corner lewat Zoom ataupun YouTube Live. Buat yang ada di YouTube Live sekarang nih, boleh juga ya di tap-tap love-nya. Jangan lupa untuk keramaikan suasana. Dan teman-teman di Zoom, silakan juga untuk pergunakan kolom chat untuk berinteraksi ya. Jangan lupa untuk jaga diskusi supaya tetap nyaman dan saling menghargai. Dan boleh banget nih yang mau on cam, kalau mau ngeramain sesi hari ini juga dipersilahkan ya. Oke, pertama-tama sebenarnya aku punya satu pertanyaan dulu yang simple nih untuk kalian. Sobat TCID di sini itu udah tahu belum sih tentang The Conversation Indonesia? Kalau belum, santai aja, sini aku kenalin dikit dulu ya. Jadi The Conversation Indonesia itu adalah sebuah media nirlaba yang mengajak peneliti, akademisi, dan para pakar untuk berkolaborasi dalam membumikan sains sekaligus memperkuat kebijakan publik. Nah, kolaborasi ini itu diwujudkan melalui artikel berbasis riset dan analisis serta berbagai konten multiplatform lainnya. Nah, sobat TCID yang, kira-kira tertarik bisa banget juga ngebaca artikel kami di website kami melalui tautan theconversation.com/id. Selain itu, aku juga pengen nih ngajak sobat TCID yang mungkin tertarik untuk bergabung ke WhatsApp channel TCID. Karena di sana teman-teman bisa dapetin nih update paling cepat, mulai dari artikel yang ditulis oleh akademisi, dosen, peneliti, dan peneliti mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Other than that, ada juga info mengenai acara TCID seperti Conversation Corner malam ini, dan banyak event dan program lainnya, serta kesempatan untuk berkolaborasi dengan TCID di waktu berikutnya. Jadi, malam ini itu kita akan sebenarnya membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat, bisa dibilang dekat banget dengan keseharian kita, yaitu layanan berbasis aplikator digital yang mungkin, bisa dibilang kita pakai setiap hari atau hampir setiap hari, entah buat transportasi, pesen makanan, atau bahkan belanja. Dan sebagai pengguna mungkin layanan ini tuh terasa praktis, cepat, dan relatif terjangkau dan sangat efisien. Tapi di balik kemudahan itu, kita itu jarang benar-benar berhenti sejenak untuk melihat bagaimana sih sistem ini berdampak pada kesejahteraan mitra pengemudi dan apa aja yang ikut menentukan pengalaman yang kita rasakan. Dan rasanya ini jadi momen yang tepat untuk membahasnya karena kita sedang mendekati hari buruh, yaitu sebuah waktu untuk kembali melihat kondisi kerja dan kesejahteraan para pekerja, termasuk mitra pengemudi yang ada di balik layanan yang kita gunakan setiap hari. Nah, itu yang akan kita coba lihat bersama dalam diskusi malam ini. Kami juga ingin, of course mengucapkan terima kasih kepada media partner, kami hari ini yaitu Marsinah.id, serta community partner kita, Serikat Mitra Pengemudi Angkutan Indonesia yang telah mendukung acara kita di malam ini. Oke, sebelum kita mulai aku mau lempar dulu nih satu pertanyaan ke teman-teman di sini. Jadi belakangan ini kalian pernah nggak sih, ngerasa kesulitan dapetin ojol, mungkin suka tiba-tiba di-cancel atau tiba-tiba nggak dijawab, dan seterusnya. Mungkin there's a specific trend yang, lagi sering terjadi. Boleh banget nih kalian saling sharing pengalamannya di kolom komentar. Mungkin sambil nunggu, kalau aku sendiri biasanya sih, eee, emang kebelakangan ini lagi susah kalau misalkan dapet, eee, lagi coba mesen ojol nih misalkan dan udah dapet, udah nyantol, dan udah menunggu kira-kira 10, 15 menit, tapi sayangnya, nggak dijawab atau, eee mitra pengemudinya itu belum jalan sama sekali, tapi saya nggak dapet kabar dan segalanya. Mungkin itu salah satu pengalaman, yang sering dialamin, mungkin dari teman-teman sini seperti Kak Astrid, sering banget Kak, apalagi kalau jam berangkat atau pulang kantor. Mungkin karena rush hour juga ya, lagi rame.
demand-nya lagi tinggi banget, jadi makin heboh lagi. Mungkin di sini teman-teman yang lain juga ada experience yang sama dari Kakak-Kakak di sini, karena pasti sih kita semua, mungkin nggak semua, tapi pasti banyak yang sangat reliant dengan yang namanya ojol ya, di waktu sekarang. Nah, kalau begitu sih sebenarnya emang wajar. Pernah juga pesen buat makan siang, malah di-cancel, kirain udah sampai deket gitu. Iya, itu kadang bikin sakit hati banget sih, karena udah lapar banget, udah ngidam, udah ngiler dan segalanya, udah nungguin sejam, mungkin sampai sejam kayak, "Ah, nggak sabar makan sate ayam, nggak sabar makan bakso." Tiba-tiba pas ngebuka Shopee, oh di-cancel dari tadi, tapi nggak sadar harus nunggu lagi nih sejam, gitu. Itu emang, wah, sakit hati yang nggak bisa dipungkiri sih. Udah nunggu lama, ternyata cancel. Kalau dari Kak Saifuddin Zuhri, aku pribadi berapa kali pesan ojol khususnya taksi online. Ada yang drivernya beralasan mau nunggu lama apa enggak, atau di track map malah jalan menjauh sampai kita nanyain kenapa malah disuruh cancel. Apalagi kalau pas hujan, bener. Kalau hujan emang susah sih. Drivernya gak gerak-gerak tapi nggak mau nge-cancel. Oke, jawabannya ini menarik-menarik banget ya. Jadi sebenarnya, mungkin sebagai konsumer ada, pengalaman kolektif, dan sebenarnya emang wajar karena sebagai pengguna kita biasanya ngelihat layanan ini dari pengalaman yang langsung kita rasakan. Tapi, di balik itu, ada banyak hal juga yang ikut membentuk pengalaman tersebut, mulai dari bagaimana tarif ditentukan, bagaimana insentif diatur, sampai bagaimana sistem kerja di dalam aplikator itu berjalan. Dan hal-hal ini itu mungkin nggak nggak langsung terlihat oleh kita sebagai pengguna, tapi punya dampak yang cukup besar, terutama bagi kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi di dalam sistem tersebut. Jadi, untuk melihat lebih dalam, kita akan masuk ke sesi diskusi Conversation Corner malam ini dengan tema Ilusi Hemat Bikin Mitra Pengemudi Gig Melarat, Dinamika Tarif, Insentif, dan Perlindungan Mitra Pengemudi Gig. Dan saat ini kita udah bersama dengan narasumber kita yang keren-keren banget, yaitu pertama Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios, dan Mbok Lili Pujiati sebagai Ketua Serikat Mitra Pengemudi Angkutan Indonesia. Dan nggak boleh dilupain juga nih, diskusi malam ini juga bakal dipandu oleh Mas Andi Ibnu sebagai Editor Ekonomi TCID, aka Mas Ai. Jadi kepada Mas Ai dipersilahkan. Terima kasih Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang hadirin di sini. Kita diskusi santai tapi berisi ya gitu. Maksudnya kita kalau ngomongin mitra ojol itu, saya pribadi sendiri itu sangat hormat ya. Kita ingat waktu zaman COVID, kalau tidak ada teman-teman mitra ojol, kita nggak bisa makan tuh. Kita nggak bisa ngirim barang, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Soalnya mau beli bahan baku aja pasar tutup kan gitu. Ya, terus sekali lagi selamat datang ke Pok Lili, Mas Nailul. Kita ngobrol santai aja. Kita ke Pok Lili dulu nih. Oh iya Pok Lili, kemarin jam buka puasa itu emang nyebelin ya. Kita mau pulang atau mau beli takjil tuh kayak nggak bisa gitu. Tuh apa yang terjadi sih Pok Lili di jelang buka puasa? Padahal itu tarif mahal ya. Harusnya kan logika aja ya. Teman-teman mitra tuh harusnya bisa dapat penghasilan lebih kalau nariknya di jam-jam itu. Tapi kok ini malah saya lihat malah banyak kan yang nongkrong tuh. Kenapa sih politik? Kasih tahu dong ceritanya. Oke Mas, mungkin belum banyak para customer tahu ya hal itu terjadi karena apa. Tapi maaf sebelumnya saya perjelas bahwa kami adalah serikat pekerja, bukan serikat mitra ya. Ya. Saya serikat pekerja angkutan Indonesia. Jadi beda Ya. dengan mitra. Kami tidak mengenal istilah mitra itu karena mitra itu Ya. menurut kami adalah pembodohan. Nah, itu memang ya kita akuin. Karena apa? Kadang-kadang kami mengambil itu kita pilih-pilih Mas. Karena apa? Jarak penjemputan dan jarak pengantaran itu terlalu tidak sesuai ya. Jarak penjemputannya jauh, pengantarannya
dekat dengan upah murah. Kami rugi di waktu, rugi di tenaga, bahan bakar. Contohnya, kami tinggal di Rawamangun, kami harus mengambil ke Salemba. Lumayan. Drivernya di Rawamangun, tapi penjemputannya di Salemba dan pengantarannya mungkin di sekitar Cempaka Putih dengan upah 8.400 sampai 10.800. Nah, itu kami rugi di bahan bakar, kami rugi di waktu, menunggu, dan lain sebagainya. Kedua, belum lagi di resto. Kami menunggu di resto itu lama. Kadang-kadang customer tidak tahu bahwa itu ada driver yang lama, padahal di restonya yang lama. Sehingga semua disalahkan kepada driver. Nah, untuk itu mungkin ya kita mohon maaf juga untuk customer. Kami bukannya tidak mau mengambil, tapi kami kalau mengambil kami tidak akan mendapatkan upah yang layak untuk kami. Bahkan untuk beli bensin 1 liter pun kadang tidak mencukupi. Ya mungkin tapi itu. kan tapi kan misalnya biasanya 15.000 bisa kita sampai 45.000. Jadi yang lebihnya harga jam terbang jam ramai itu nggak turun ke pengemudi itu kok. Loh, kan kami dipotong. Jadi kami dipotongnya kan sangat tinggi. Ya benar mungkin customer bayar 45.000, tapi kan terima kami mungkin 20, 25 kan itu. Nah, jadi itu tidak semuanya. Ya. Nah, semuanya itu kami terima. Kami pasti akan mendapatkan potongan dari pihak aplikator. Jadi mungkin yang tidak diketahui oleh customer yaitu mungkin wah terus ongkosnya tinggi. Padahal yang kami terima kan kami menganggapnya itu adalah upah murah. Coba kita beralih ke belum lagi double ini ya Mas, double. Mau saya tambahin. Belum lagi ada double, triple. Jadi satu resto kita ngantar ke 3 titik lokasi dengan upah yang mungkin yang satu 20.000, tapi yang 2-3 ini bisa cuma 4.000 sekali pengantaran, 5.000. Padahal customer bayarnya full. Nah, itulah yang perlu kita juga kritisi. Customer perlu tahu bahwa upah itu yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Oke, baik. Kalau kita beralih ke Mas Nailul ya, Pok. Mas Nailul gimana nih kalau lihatnya? Kita sebagai customer sebenarnya udah malum ya, udah mau bayar mahal, udah mau kalau promo syukur bayar mahal pun kita butuh gitu. Tapi ternyata teman-teman pekerja angkutan online ini tetap teriak-teriak tuh. Mas Nailul lihatnya gimana sih? Apakah ada kue yang emang tidak dibagikan secara merata atau seperti apa sih Mas Nailul? Iya, Mas Andi. Nih, Pak Luli juga tadi sudah jelaskan sebenarnya. Di sini sebenarnya kalau kita lihat memang ada ketidaksetaraan sebenarnya. Kalau kita sih bilangnya ketidaksetaraan. Karena kalau kita lihat Mas Andi di beberapa aplikasi gitu kan, kita kan seringkali lihat ada resip kan. Kalau beberapa ada masa ada terima resip, beberapa enggak gitu kan. Nah, resip itu kan sebenarnya di situ ada beberapa yang di luar biaya pengantaran gitu kan, biaya pengantaran ataupun biaya perjalanan gitu kan. Nah, kadang itu yang tidak disadari dan memang itu menjadi hak eksklusifnya dari platform. Nah, inilah yang biasanya itu dari sisi konsumen melihatnya oh tinggi sekali gitu dan sebagainya. Di sisi lain, jadi Mbak Lili dan teman-temannya itu mendapatkan bagian yang relatif kecil. Makanya ini yang kita lihat itu adalah ada informasi yang memang tidak setara di situ dan juga itu ada istilahnya kalau boleh kita bilang di luar biaya yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Kita bicara terkait sama ojek online yang pengantaran penumpang ya. Itu ada beberapa biaya platform dan sebagainya itu which is itu bagian dari bisnis gitu ya. Tapi itu tidak tercantum dalam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, inilah yang membuat masyarakat akhirnya bertanya-tanya gitu kan. Oh ini dari sisi driver dapatnya segini gitu kan. Dari penumpang kok bayarnya lebih. Apa yang didapatkan sama driver itu ternyata sangat rendah sekali gitu. Makanya ini yang kalau kalau
kemarin saya sampaikan, ya udah itu dimasukkan aja dalam struktur biaya dan itu juga ada bagian yang harus dibayarkan kepada si drivernya gitu. Jadi ini harus adil semuanya gitu. Makanya kita dalam beberapa campaign itu mengkampanyekan terkait dengan kemitraan yang setara gitu. Oke. Artinya emang perlu ada pengaturan ya, maksudnya kalau dibiarin juga sistem Ya, kapitalisnya berjalannya sangat liar ya Mas Nibul ya. Tapi iya tidak, tapi pastilah. Kita, hmm, ya, ya. oke. Kita kemarin ada beberapa pertemuan Mas Andi itu dengan ya dari DPR maupun dari pemerintah gitu ya. Itu kita coba sampaikan bahwa di sini harus ada eh, yang pertama pasti informasi yang informasi yang detail gitu kan ya. Kemudian dari sisi driver itu juga diberikan minimal itu perlindungan sosial gitu kan, bahwa di situ ada dari sisi kesehatan, kecelakaan kerja dan sebagainya, itu jadi tanggung jawab dari platform juga gitu kan. Nah, inilah yang memang ini harus kita sampaikan dan pemerintah saat ini itu tengah menyusun undang-undang untuk pekerja gig dan di situ ada satu 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 pembahasan terkait dengan dari driver ojek online. Selain itu juga ada pekerja gig yang lainnya seperti teman-teman kita di sindikasi, Mas Andi, itu kan ada kan sindikasi itu dia pekerja kreatif itu juga masuk ke sana juga gitu kan. Jadi kita pinginnya aturannya itu menyeluruh untuk semua pekerja gig gitu. Karena di sini juga ini kan pekerja gig ini kan kalau ini saya besar skin kayak ya. Boleh silakan Mas. Tapi nanti tutup buka ya Mas. Iya, 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 ya, ya karena ini coba ntar saya coba buka karena ini sangat penting juga karena kemarin saya dari ini Mas Andi dari Jogja itu ngobrol sama teman-teman di universitas ternyata antusiasme mereka untuk masuk ke pekerja gig itu cukup besar gitu kan. Nah, bukan hanya dari sisi pekerja developer ojek online aja, tapi mereka cukup besar juga untuk masuk kepada pekerja-pekerja yang sifatnya misalkan graphic designer, kemudian ada teman-teman sindikasi itu ada virtual assistant dan sebagainya. Mereka juga menghadapi ketidakjelasan pada eh, status kontrak mereka, ketidakjelasan kepada bagaimana mereka mendapatkan perlindungan sosial dan sebagainya. Itu mereka mengeluhkan hal-hal yang serupa gitu kan. Nah, ini yang tengah kita dorong untuk bisa masuk kepada peraturan yang kita sodorkan ke pemerintah gitu kan. Misalkan kalau dari sisi protection gitu kan ada death insurance misalkan ini masih sangat rendah sekali Mas Andi. Ya. Health protection aja itu di pekerja gig secara umum itu cuma 5,8%. Kemudian have a death insurance itu asuransi kematian itu 2,9, asuransi kecelakaan itu 7,25%. Nah, ini untuk yang level ojek online ya. Nah, ini kecelakaan kerja itu sangat kecil sekali, cuma 3% gitu kan. Kesehatan cuma 8%. Makanya kita dorong itu bisa masuk kepada Sakarnas untuk kepada undang-undang gig worker untuk semua pekerja gitu. Nah, ini yang kita dorong karena antusias dari teman-teman mahasiswa tuh cukup tinggi gitu kan. Mereka tanya, Mas kalau nanti saya jadi virtual assistant seperti apa. Jadi kan sekarang udah banyak juga kan platform-platform yang dia menyediakan pekerja gig gitu kan. Mereka nomaden work istilahnya kan. Nomaden worker ini dia juga relatif banyak. Makanya ini yang kita dorong adalah perlindungan bagi mereka. Oke. Oke, Mas. Mungkin kita tahan dulu ya Mas ke Mpok Lilipo. Tadi Mas Nailul bilang pemerintah lagi siapin RUU ya Mas Nailul ya. Itu Mpok udah pernah dengar belum? Atau Mpok selain banyak turun ke lapangan keringet-keringet capek-capek menyuarakan suara demo gitu, Mpok udah pernah ketemu pemerintah nggak sih gitu? Pemerintah, aplikator atau siapapun yang bisa setidaknya bisa mempercepat tuntutan serikat itu loh Pok. Jadi formal itu. Gimana Pok selama ini Pok? Kalau kita sih gini ya, Bang. Kalau kita sendiri berpikir kalau kita dibuatkan undang-undang tersendiri itu aneh gitu. Justru saat ini kami mendorong ini ke apa ya undang-undang ketenaga kerjaan karena sudah ada. Karena ada apa? Kita mendorong ke situ karena ada beberapa hal yang memang sudah memenuhi syarat. Contohnya ya,
kita ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerjaan yang seperti apa? Ya kita diminta aplikator untuk mengantar barang, orang, makanan, dan lain sebagainya. Nah, unsur upahnya ya itu satuan apa ya? Satuan hasil atau tarif yang disebut dengan tarif. Ketiga itulah perintah. Perintah oleh pihak aplikator untuk melakukan pekerjaan itu. Contohnya kita kalau tidak melakukan kita disuspend. Bahkan kadang diputus mitra. Nah, kami mendorong pemerintah bukan membuat undang-undang yang baru, tapi kami dimasukkan di undang-undang ketenagakerjaan. Karena akan apa ya, kayak jaminan sosial itu otomatis akan melengkap pada diri kita, nggak harus kita berteriak-teriak setiap tahun, berteriak naikkan tarif dan lain sebagainya. Kita tuntut itu kita sebagai pekerja dan pendapatan kita UMP, jadi ada jaminan kepastian pendapatan. Nggak seperti selama ini, untuk hari ini kita gacor, tapi besok kita anyep. Kan kita juga nggak tahu kan, mungkin itu yang memang harus kita tekankan ke pemerintah. Sebelum undang-undang ini ada kan, undang-undang mungkin perlu proses ya. Kami sudah ketemu dengan DPR, kami ketemu Pak Dasko, dan beliau menjanjikan, bahkan Presiden juga sudah menjanjikan akan membuat regulasi atau membuat peraturan Presiden untuk mengisi kekosongan itu dan mengatur bagaimana kawan-kawan driver ojol ini mendapatkan perlindungan. Karena saat ini perlindungan kami adalah kami BPU, dianggap BPU, bukan penerima upah. Jadi kami untuk asuransi ya, BPJS itu kami membayar sendiri. Tidak dibayar. Ada aplikator yang membayarkan, namun mereka kan diskriminasi. Tingkatan yang tertinggi dan nomor 2 dari tertinggi itu yang dibayarkan. Sedangkan kami mitra-mitra, yang disebut mitra ya, itu tidak pernah mendapatkan apapun. Kami berjuang sendiri, resiko ditanggung sendiri, bayar asuransi sendiri. Nah, apakah itu adil? Makanya itu di dalam 1 Mei ini kami meminta, sekali lagi kami meminta pemerintah dan juga aplikator untuk menjadi driver dalam 1 hari saja. Biar mereka juga bisa merasakan nasib kami seperti apa di jalanan. Oh ya, makasih Pok. Oh ya, mau sekalian langsung ke next talk ke Mas Nailul. Mas Nailul itu benar kata Mpok kita, dan itu kan obrolan mungkin Mas Nailul juga udah teliti dari lama lah undang-undang tenaga kerjaan gitu. Kenapa somehow tiba-tiba, benar juga dari Mpok, kenapa tiba-tiba ada RUU baru ya Mas? Apakah ada urgensinya atau kenapa nggak bisa diperkuat aja undang-undang tenaga kerja yang lama aja gitu, diperluas? Iya. Ini sangat terkait sebenarnya sama pengaturan di tenaga kerja kita ya, bahwa tenaga kerja kita kalau yang memang kan kalau kita lihat unsur dari sisi keyword itu kan fleksibilitas gitu kan, kita mengacu kepada fleksibilitas dan sebagainya. Makanya ini yang jadi masih perdebatan di dalam itu adalah ketika menentukan apakah ini fleksibel atau enggak gitu. Nah, tadi Pak Lili juga menyampaikan yang kita nggak harus narik setiap hari dan sebagainya, kok nggak narik itu di suspend dan sebagainya. Nah, itulah yang kita dorong gitu, bahwa platform itu tidak boleh semena-mena untuk menetapkan ini harus di suspend dan sebagainya, karena pada prinsipnya gig worker itu adalah dia dari sisi fleksibilitasnya ada gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman dari driver ini mau untuk yang pekerja, itu juga harus disiapkan juga alasannya, bahwa ya tadi makanya tadi Polili juga jelaskan terkait kita nggak boleh nggak kerja dan sebagainya itu harus akomodasi ke formalisasi gitu kan. Nah, tapi kalau kita menganut kepada teorinya, kalau gig worker itu biasanya memang dia akan ada fleksibilitas dan sebagainya. Makanya yang kita dorong si platform dan si driver ini juga harus setara gitu, bahwa ya saya nggak kerja nggak masalah gitu kan. Nah, kita juga harus mendorong juga teman-teman yang memang dia misalkan saya saat ini kan bekerja di Celios misalkan. Nah, atau Mas Andi gitu kan. Nah, saya juga memiliki juga kesempatan untuk menjadi mitra transportasi online gitu kan, atau driver ojek online gitu kan, dengan ya keterbatasan waktu kita gitu. Nah, sebenarnya kan ini kan membuka. Jadi ini kan Mas Andi, kalau kita mengkerucut gitu ya, dulu ini adalah istilahnya adalah sharing ekonomi. Jadi dulu saya yang sudah punya pekerjaan, saya bisa kok bekerja sebagai pengemudi ojek online gitu kan. Nah, lama kelamaan aturan yang diterapkan oleh platform itu mengarah kepada formalisasi. Itu yang kita
tolak gitu. Loh, kok sharing ekonomi jadi ekonomi yang berbasiskan kapitalis gitu kan. Nah, ini yang kita tolak sebenarnya, bahwa di sini harusnya memang dari sisi ada unsur fleksibilitas, bahwa ada orang-orang yang sudah bekerja tapi mencari tambahan pekerjaan melalui driver ojek online, itu nggak masalah ada di situ. Nah, makanya ini yang kita dorong, kemitraan dan setara, ini yang kita dorong, bahwa kalau saya bekerja hari ini gitu kan, saya bekerja full, tiba-tiba saya dimatikan nggak boleh jadi mitra lagi, itu kan juga melanggar peraturan sebenarnya. Makanya ini yang kita dorong adalah kesetaraan itu di situ. Jadi tidak boleh semena-mena. Nah, yang kedua adalah terkait sama, kalau kita baca di Sakernas ya, bahwa di situ untuk pekerja formal itu kan ada buruh sama karyawan. Nah, itu di sini dikelompokkan di situ. Makanya ini yang jadi susah adalah memang teman-teman untuk menembus ke sebagai pekerja di sana. Nah, tapi ada dua, Mas Andi. Ada yang mereka pengantaran barang ya. Pengantaran barang ini memang dia lebih condong untuk sebagai pekerja. Tapi kalau dia pengantaran orang, memang dengan sistem fleksibilitas ya, itu memang masih masuk ke gig worker. Nah, inilah yang kita dorong, itu ada pemisahan di situ, bahwa oh, ini ada pengantaran, misalkan kayak teman-teman di Shopee Express ya. Shopee Express itu kan eh, dia ditarget dan sebagainya gitu kan, per hari bahkan gitu kan. Itu saya bilang itu kalau Shopee Express itu lu harus cari jadi kan pekerja gitu kan, nggak boleh itu jadi gig worker gitu kan. Nah, karena itu sudah ada, Shopee itu sangat ekstrim sekali, harus 40 antaran dan sebagainya untuk bisa mendapatkan bayaran gitu. Nah, itulah yang kita dorong, bahwa ada pemisahan di situ. Kemudian ini juga kita sampaikan juga. Nah, ada dua, Mas Andi, sebenarnya. Ada dua undang-undang. Ada undang-undang gig worker yang tadi mengatur secara luas. Ada juga undang-undang transportasi online. Itu mengisi kekosongan di undang-undang eh, Angkutan ya. lalu lintas ya. Lalu lintas itu yang dia masih belum memasukkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum. Nah, makanya ini perlu kita dorong dan kita kawal juga sebenarnya. Dan teman-teman dari SPAI, teman-teman dari sindikasi itu juga perlu didorong untuk mengawal ini gitu. Kita udah ngobrol sama pemerintah, kita minta untuk undang dari sisi pekerjanya gitu, karena mereka yang merasakan gitu. Nah, ini yang kita lihat harusnya menuju ke sana. Itu ada di Badan Anggaran, nggak salah. Sorry, di Banggar ya. Sekarang ada prosesnya Banggar di ya. Banggar, itu udah tengah menyusun naskah akademik. Nah, ini harus kita dorong dengan penguatan-penguatan dari sisi perlindungan sosial. Kalau saya sih, perlindungan sosial tuh sangat-sangat ini. Saya juga sampaikan juga ke eh, semua platform di media massa, juga saya sampaikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam hal perlindungan sosial. Tadi sampaikan Paul ini benar, cuman yang mitra juara sama mitra yang nomor dua aja yang dibayarin. Yang selebihnya gimana? Padahal itu kan tanggung jawab dari platform juga gitu kan. Nah, itu yang kita dorong, itu harusnya ada masuk ke sana juga, tidak boleh ada diskriminasi dan sebagainya. Oke. Oh, menarik, menarik. Jadi intinya ada pelonggaran nanti ya, kalau bagi yang mau ada tambahan pekerjaan bisa masuk di situ, di ampu di situ ya. Oke, Polili gimana Polili? Kalau misalnya nih emang tujuan utama SPAI kan jadikan kita karyawan ya, bukan mitra lagi, karena mitra tuh udah sangat menghina ya bagi serikat kan, dan memang menghina ya, sangat merendahkan gitu. Harusnya emang jadi karyawan. Tapi bisa nggak kok teman-teman tuh komit, kalau dikasih KPI ada jam minimal harus nganter berapa, pada sanggup nggak sih Pok? Soalnya kan banyak juga banyak juga driver yang kadang-kadang saya naikin juga dia sebenarnya itu sampingan doang gitu Pok. Nggak mau juga terlibat jadi pekerja banget gitu, cuma tambah-tambahan dikit. Itu memang kebutuhannya beda ya. Tapi saya yakin juga banyak yang kebutuhannya emang ada di sini doang, di mana tuh Pok? Menengahnya Pok, menengahnya. Beda ya Mas, karena kalau mereka yang bekerja di sampingan, itu kan mereka sudah mendapatkan upah yang dari tempat lain. Ya, Ya udah kan? Nah, agak enakan lah gitu. Udah agak tenang dikit karena gitu. yang kita pikirkan mereka yang memang bekerja sebagai driver. Itu. Nah, saat ini kan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu paling lambat Oktober 2026. Ya, dari situ harus jadi. Nah, untuk itu kita mendorong ke situ. Sorry Pok, itu Oktober 2006 siapa yang janjin Pok? Itu kan memang putusan MK. Oh, yang MK.
Maret ya, oke. Iya. Oke, itu Beda kan juga. putusan kan harus Oktober ini kan harus jadi. Nah, kami mendorong ke arah situ. Kalau undang-undang kalau kita dimasukkan di LLAJ juga aneh gitu loh. Pekerjanya apa bisa LLJ mengadopsi pekerjaannya? Nggak mungkin kan dimasukkan dalam situ. Kalau kendaraannya oke. Dan Ya, selain kendaraannya itu ya. kita masuk sebagai pekerja, secara otomatis tidak ada Mas itu istilahnya saya bekerja kan otomatis 8 jam. Kemampuan manusia bekerja di jalanan itu lebih dari 8 jam akan terjadi banyak kawan-kawan kita yang kelelahan akhirnya meninggal di jalan. Nah itu pemerintah juga harus menyadari itu. Makanya kami minta dalam 1 Mei itu DPR, aplikasi, itu semua turun jalan menjadi driver. Kami yang akan duduk di DPR dan juga menjadi di aplikator. Mereka biar tahu gitu loh Mas. Jadi mereka tidak selalu ngeles ketika ditanya ini ada pekerja sampingan fleksibilitas. Mereka selalu bilang seperti itu. Kami pernah kerjasama dengan Litbang Kompas untuk riset. Ternyata mereka hampir 88% kok mereka mau jadi pekerja. Nah, kita tinggal mendorong pemerintah untuk serius gitu loh. Kami itu udah puluhan tahun loh, Mas. Hampir 15 tahun kami bekerja di jalanan tanpa negara hadir untuk perlindungan bagi kami. Meninggal di jalanan ini seolah biasa saja. Nyawa driver ini seolah tidak ada harganya. Kami hanya maaf kok. Kalau meninggal di jalan, driver dapat jasa raja nggak sih, Pak? Kalau jasa raja kalau mereka kecelakaan dapat karena memang ada aturan. Kalau mereka kelelahan seperti meninggal di pinggir jalan, oh ya itu beda urusan. Itu kan beda urusan. Menanggung sendiri. Nah itu kita menanggung sendiri. Makanya itu kami itu jangan dijadikan objek riset, objek penelitian aja. Tapi juga peneliti-peneliti itu harus tahu kami di jalanan nasibnya seperti apa dan sekali-kali terjun dari driver. Supaya mereka juga bisa merasakan dan ikut mendorong kebijakan pemerintah itu seperti apa contohnya ya. Kawan-kawan driver perempuan itu rentan ketika mereka keguguran di jalan, ketika mereka haid, melahirkan, menyusui, enggak ada itu perhatian dari aplikator. Kalau mereka memang tidak bekerja atau mereka libur, otomatis juga tidak mendapatkan pendapatan. Padahal selama ini ketika mereka sehat bekerja untuk siapa? Mayoritas untuk aplikator. Kami berharap semuanya itu walaupun mereka mendukung atau mendukung aplikator, tapi ya dilihat kami juga manusia. Kami punya hak yang sama. Ketika kami menghasilkan uang, larinya kemana? Kami hanya mendapatkan sebagian kecil. Ketika kami sudah diakui sebagai pekerja secara otomatis, adil Mas. BPJS semua dibayarkan. Ya kan? Hak-hak yang melekat pada pekerja itu pasti akan. Contohnya, hari raya lebaran hari raya keagamaan kita mendapatkan tunjangan hari raya bukan bonus hari raya, dan itu pun kalau kami nggak teriak-teriak juga tidak mendapatkan gitu. Secara otomatis kita mendorong pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan pada kawan-kawan driver, baik kurir, baik pengantaran barang, makanan, bahkan penumpang. Jangan terus kita dibeda-bedakan, oh itu driver pengangkutan barang, itu driver angkutan penumpang. Jangan, itu semua sama, kami kerjanya di jalanan dan berisiko. Yang kami sesalkan itu kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang fleksibilitas itu loh. Itu, karena mereka sudah mendapatkan gaji di tempat lain, masa juga harus mendapatkan gaji yang setara dengan mereka yang bekerja full dari pagi sampai sore. Bahkan kawan-kawan ini untuk mendapatkan uang 200.000 itu susah. 17 jam kerja baru dapat. Adilkah itu? 17 jam 200.000 nggak kenapa? Nggak dapat potongannya. Kan anyep Bang, kita nunggunya aja. Kadang-kadang yang sejam baru dapat 1. Berat juga ya. Waduh. Nah, makanya sekali-kali Bang. Yuk. Subuh keluar, Isa balik tuh ya. Lebih ya. Makanya Bang, kita juga sangat prihatin. Kalau tidak pernah di jalanan sih mungkin bisa ya bilang, waduh ini saya Mas. Saya yang mengalami setiap hari hal seperti itu. Belum tentu saya 4 jam dapat orderan 1. Nunggu itu di jalan. Kenapa sih, Pok? Maksudnya awal-awal 2017 tuh pengemudi tuh banyak yang jalan-jalan, beli mobil, beli rumah loh, Pok. Kenapa beda banget sekarang gitu, Pok? Sekarang mereka udah jual itu motor mobilnya. Karena tahun-tahun itu kan mereka bakar-bakar uang kan.
Nah sekarang kan tidak ganti rugi ke kita, bahkan iklan-iklan yang di oleh pekerja oleh perusahaan platform itu iklan-iklan itu siapa yang bayar? Driver bang. Bahkan ketika food, mungkin jenengan pernah pesan food, coba perhatikan biaya pengemasan, biaya pesanan, nggak ada itu padahal dari resto nggak ada. Tapi melarinya kemana itu biaya pesanan dan biaya layanan? Pihak aplikator bang. Nah itulah Belum keunggulannya. kalau bolot makanan itu apa ya? Nah itulah bang. Kadang kita menunggu di resto sampai sejam. Hmm. Kan nggak ada itu uang pengganti nunggu nggak ada. Kita harus nunggu 1 jam, ntar nganterin, dapat orderan lagi 2 jam lagi. Dengan upah berapa paling banyak? 21.000 sekali antar. Berat ya. Ya, itu berat bang, berat. Oke. Saya Itulah kembali karena pemerintah tidak pernah menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kita tunggu janji-janjinya itu nol. 19 juta itu, Pok. 19 juta lapangan pekerjaan hijau. Pok, driver berapa sekarang, Pok? Kenapa ya? Driver total ada berapa? Kalau datanya sih 7 juta ya. 7 juta. 7 juta semua ke 18 juta masih sisa banyak ya? Nah itu, bisa banyak. Bisa banyak bang. Makanya kita juga berharap kita nggak usah terlalu ditarik ke sana ke sini yang bikin undang-undang baru gig workers ini akan nambah anggaran, kami tidak tahu apa-apa, mereka yang melakukan yang anggarannya akan tersedot ke situ. Sudah ada jelas undang-undang ketenagakerjaan revisi Oktober harus selesai, masukkan saja di situ, kan sudah ada unsurnya. Coba. Perintah upah dan perintah. Saya mau geser ke Mas Nailul dulu deh. Mas, siap, Mas Nailul, kalau kita mau liatin kita analisis entitasnya ya Mas. Dari awal kita tahu deh kalau bakar uang tuh emang lagi fase nggak sehat ya Mas ya. Zaman-zaman awal-awal tuh yang bonus drivernya sangat tinggi. Tapi kalau sekarang kan mereka aplikasi udah banyak yang IPO, bahkan Grab pun IPO-nya kan sebenarnya di luar negeri ya, dan udah publik. Dan harusnya masa sih dengan skala sebesar ini mereka masih declare dirinya selalu merah laporan keuangannya itu bisa logik nggak sih Mas gitu. Dari kita lihat skala yang sekarang ya, kayaknya kan udah tinggal passive income ya bagi kalau kasarnya ya, kalau yang bisa dimudah dimengerti. Kalau kita analisis ke kinerja emiten-emiten itu sebenarnya emang apakah layak mereka mendeklarasikan dirinya merugi terus Mas gitu, ataukah emang apa ada kebocoran yang dari bisnisnya yang nggak bagus sehingga akhirnya memang merugi gitu. Menurut Mas Nailul gimana Mas? Biar Mpok paham juga gitu, maksudnya biar orang juga bisa terbuka lebih. Silakan Mas. Ya, pasti modelnya udah paham lah ya. Sebenarnya gini Mas Andi, kalau kita lihat dari sisi entitas ya, ini kan kita mengacu kepada laporan lah ya, laporan dari Grab, GoTo gitu ya, yang memang sudah terbuka di publik gitu kan. Mereka memang masih mengalami dari sisi kerugian yang ya walaupun kerugiannya terus berkurang lah ya, karena EBITDA-nya ini sudah menuju positif. Nah, yang jadi masalah adalah kita melihat dari sisi beban mereka tuh cukup besar itu di beban pemasaran sebenarnya. Kita selalu sampaikan ini beban pemasaran, bakar uang dan sebagainya ini masih terjadi hingga sekarang. Dan tapi masalahnya adalah kalau kita mengacu kepada teori ekonomi kita bilang teori ekonominya bahwa di pasar dua sisi itu akan ada pada satu titik itu uh, perusahaan itu berperilaku untuk menitik beratkan pada satu sisi doang. Misalkan dari sisi kalau kita lihat dari sisi industri transportasi online ini yang jadi titik berat itu di konsumen. Makanya setiap itu konsumen dikasih uh, bakar uang di situ dan sebagainya. Nah, tapi satu sisi drivernya itu sudah tidak. Makanya kalau dulu awal-awal itu kan driver diguyur sangat tinggi sekali Mas Adi. Nah, makanya ini setelah uangnya habis, mereka fokusnya ke sisi konsumen. Ini yang selalu sampaikan. Itu harusnya tidak boleh untuk menetapkan di sisi konsumen, gitu kan? Karena konsumen ini diberikan pilihan, gitu kan? Diberikan pilihan untuk menggunakan transportasi lainnya. Nah, tapi masalahnya ini mereka masih masih beranggapan bahwa ini konsumen masih
masih perlu untuk stimulus. Nah, ini juga kesalahan dari konsumen kita, Mas Andi, bahwa konsumen kita ini masih price oriented. Kita buka-bukaan aja lah. Konsumen kita tuh masih price oriented. Kita bayangkan Mas Andi, harga 1.000 2.000 itu kita pasti bisa pindah armada, gitu kan. Yang dari Grab, dari Gojek gitu kan, atau dari Maxim dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat Maxim itu sangat sangat gencar sekali dengan memberikan tarif yang murah gitu kan. Itu tarif yang murah bagi konsumen gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya masih pada press oriented. Makanya kalau kalau boleh saya bilang itu seharusnya juga platform itu juga tetap memperhatikan dari kesejahteraan dari mitranya gitu atau pekerja driver ojek online-nya gitu. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan itu didorongnya ke sana. Tapi memang secara entitas itu masih banyak untuk biaya pemasaran dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ini ya, kita kan juga tahu kalau teknologi itu sebenarnya dia butuh biaya istilahnya adalah untuk penyimpanan data center misalkan. Data center itu juga gede juga sebenarnya Pak tadi. Itu tidak secara entitas itu tidak boleh kita hilangkan. Ada biaya operasional untuk data ini yang memang melekat kepada aplikator. Nah, tapi yang jelas kan itu kan sebenarnya kan bisa diefisiensikan dan sebagainya. Yang saya rasa ini yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mereka membuka untuk informasi itu kepada masyarakat yang lebih luas, seperti apa dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tarif sebenarnya Mas Adi. Saya itu heran, tarif dari tahun 2022 itu tidak pernah me- me- meningkat gitu. Dia tetap aja segitu. Dan permen itu tahun 2022 itu sangat usang gitu kan. Makanya kemarin ketika ada wacana untuk kenaikan tarif itu ya itu oke gitu bagi driver itu oke gitu kan karena sih dari sisi driver itu pasti akan mendapatkan yang lebih gitu kan makanya kita dorong di situ juga. Nah, selebihnya juga kita dorong untuk yang ini kan kalau kita lihat Mas Andi itu ada 3 komponen ya dalam satu konsumen bayar itu ya. Ada biaya perjalanan, ada biaya platform, biaya asuransi. Ini juga bingung nih, biaya asuransi itu seperti apa? Karena kita tidak pernah diberikan polisnya. Nah, kalau biaya perjalanan itu yang diatur. Biaya platform itu larinya ke aplikasi aja gitu kan. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa seharusnya ini persentase pembagian itu bukan hanya dari biaya perjalanan, biaya platform juga gitu. Karena bagaimanapun juga biaya platform itu ada bagian dari driver gitu. Platform itu kan dia nggak bakal hidup tanpa driver gitu kan. Ya ada aktivitas di platform tanpa ada driver gitu. Makanya ini yang kita perlu perjuangkan adalah ya ini posisi driver itu harus diperkuat gitu. Nah, makanya kalau kita sebenarnya kita bisa kok mencontoh dari Singapura gitu kan. Singapura tuh ada uh, platform worker bill ya. Saya lupa ini ya. Dia ada act ataupun atau peraturan itu yang mengatur terkait dengan platform worker gitu. Dan di situ sangat jelas sekali bahwa ada platform yang harus bayar sekian dan sebagainya gitu kan. Kemudian ini boleh dibentuk serikat dan sebagainya dan itu juga sangat jelas sekali. Makanya kita dorong kekosongan ini bisa masuk ke sana gitu kan. Nah, terkait sama undang-undang dan sebagainya, ini kan sebenarnya kan amanah dari MK ya bahwa di situ ada perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan gitu kan. Nah, ini yang harus harus kita perjuangkan juga adalah terkait dengan ya tadi teman-teman ya tadi kalau Polly sampaikan sebenarnya banyak juga yang mereka bekerja dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita kita manage dengan baik ya Mas Andi ya bahwa ini platform worker bill ataupun peraturan terkait pekerja gig itu juga bisa menjadi saluran entah itu nanti bisa masuk ke undang-undang pekerja atau tidak tapi yang jelas ini juga kita bisa jadikan saluran untuk bersama-sama bahwa ini loh ada aturan yang memang untuk melindungi dari sisi driver ojek online gitu kan kita kita berjuang di situ juga gitu kan kemarin kita diundang sama Lemhanas untuk memberikan terkait beberapa uh, rekomendasi dari sisi Lemhanas gitu kan itu saya coba bacakan sedikit ya itu ada beberapa yang memang itu bisa kita jadikan acuan gitu kan karena di situ ada beberapa yang menurut saya itu cukup cukup krusial gitu terutama terkait dengan uh,
kesejahteraan gitu. Nah, kita masukkan itu terkait dengan kesejahteraan minimal bahwa itu ada BPJS, ada asuransi kematian. Tadi kalau ada asuransi kematian dan sebagainya, yang itu ditanggung sama platform itu pekerja-pekerja yang, jadi mohon maaf aja ya, ini yang meninggal di jalan itu juga tidak kejadian dan sebagainya gitu. Karena di situ pasti ada beberapa yang harus ditanggung sama platform dan sebagainya. Nah, inilah yang memang kita kita arahkan ke sana gitu kan. Misalkan kalau kita lihat juga ada pengembangan, misalkan nih teman-teman dari ojek online juga yang dia masih ijazahnya masih SMP misalkan. Nah, itu kita dorong juga platform itu untuk memfasilitasi dan membiayai driver itu untuk bisa kejar paket C. Kejar paket C, Mas Andi. Kejar paket C itu kan mereka bisa istilahnya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menjadi pekerja di pabrik misalkan dan sebagainya. Nah, itu kan kuncinya di situ. Makanya kita mendorong ada penguatan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kolaborasi, terus kemudian juga membuat ya tadi peraturan-peraturan yang memang khusus untuk memberikan keadilan bagi pekerja gig secara umum maupun juga driver ojek online secara khusus. Oh ya, buat Mas Nailul dan Po Lili, saya belum lama kan baca-baca literatur di Malaysia ya. Di Malaysia, mitra tetap mitra, statusnya terserah mau fleksibel, mau kerja kapanpun boleh. Tapi banyak asuransi jaring pengaman sosialnya ditanggung pemerintah gitu. Kalau menurut Mas Nailul, kuat nggak sih pemerintah kalau biayain itu semua? Atau kalau menurut Po Lili sendiri, mau nggak kalau ada yang biayain pengaman sosialnya BPJS atau itunya, tapi statusnya nggak formal gitu. Kalau kita ngomongin, kita nyontoh aja ya. Kalau soalnya kan kalau kita ngomongin undang-undang tenaga kerja dalam negeri kan agak gelap ya gitu. Gimana? Poli dulu deh, gimana Po? Saya lihat di Malaysia nih Po ya, katanya sih mereka di Malaysia udah ditanggung sama pemerintah tuh, tapi tetap fleksibilitas mitra sama aplikasi, pekerja sama aplikasinya tetap nggak ada gaji tetap lah kasarnya gitu. Gimana Po? Di Indonesia juga ditanggung, Mas, tapi sepotong-sepotong. Itu tadi mereka yang diprioritaskan yang jawara. Jawara maksudnya yang bintang 5. Yang 5 lah, yang mereka yang tingkat tertinggi lah. Itu. Nah, yang lainnya ini kan lebih banyak daripada yang itu. Makanya saya bilang, saat ini kami itu kebanyakan kawan-kawan ini dianggap PPU kan, di BPJS, bukan penerima upah. Jadi kami membayar iuran secara mandiri. Memang ada diskon. 50% itu pun hanya 1 tahun. Untuk selanjutnya kami sendiri akan melanjutkan pembayarannya secara mandiri full. Oh, balik lagi tarifnya Po. Habis tahun baliknya tarifnya normal lagi. Lumayan. Ya, maksudnya gitu lagi. Nah, kita juga gini loh, Mas. Bahkan Kementerian HAM juga sudah bilang kan, ada statementnya bahwa kemitraan ini hanya akal-akalan untuk mengelabui atau untuk menghindari pembayaran hak-hak sebagai driver ini. Kan itu pernah ada statement dari Kementerian HAM. Nah, selain gitu kita juga harus ini, Mas. Kalau memang GoTo, Grab, semuanya itu merasa merugi bertahun-tahun, kenapa tidak diaudit? Harusnya diaudit dong. Supaya mereka juga fair-fairan aja. Mereka kan selama ini nggak pernah diaudit, hanya cerita saja rugi dan rugi. Nah, kemana larinya uang itu? Kan harusnya gitu. Kebocorannya kemana? Kok bisa rugi? Berapa juta driver yang penghasilannya 1 hari berapa miliar mereka terima? Gitu loh, Mas. Kita juga harus transparan dong. Jangan hanya drivernya aja dijadiin kuli, tapi mereka bilang tetap aja rugi merugi. Kami ya dorong pemerintah audit, diaudit kan selama ini belum pernah diaudit tuh semua perusahaan itu. Maaf Po, kayaknya Po lebih ketemu DPR sama pemerintah ya, sama aplikator jarang ketemu Po emang Po. Mana mau? Oke, nggak pernah ya. Oke. Nggak mau lah mereka ketemu dengan kita. Kalau pemerintah kita ketemu Pak Dasko pernah, ketemu menteri pernah, Kementerian HAM, semuanya kita temuin. Mereka welcome diskusi dengan kami. Kalau kesah kami di bawah itu seperti apa. Kalau aplikator kan jarang. Ya mereka bertemu dengan binaan-binaan mereka lah.
Mereka punya driver binaan dan itu yang prioritas. Untuk menghindari seperti driver binaan, itu ya itu tadi kita bilang. Kami sebagai pekerja adil. Nggak ada itu istilah namanya binaan, nggak ada istilah prioritas, nggak ada. Kita semua sama. Kasih kok. Gimana Mas Nailul? Kalau ada skema subsidi ditanggung sepenuhnya pemerintah soal social safety net gimana? Apakah bisa menjadi jembatan? Ya mungkin emang obat pereda nyeri lah, tapi setidaknya bisa dijadikan untuk jembatan buat ke kebijakan yang lebih berkelanjutan gitu Mas. Menurut Mas gimana? Atau nggak Mas punya gagasan sendiri atau apa ya enaknya yang paling cepat ya bisa cepat ya gitu. Soalnya bentar lagi kan kita kondisi lagi nggak enak, demo juga Lili udah siap demo di Mei nanti, tapi kita kalau ngomongin ekonomi makro juga lagi nggak enak banget kan nih Mas ya kondisinya gitu. Gimana Mas? Iya. Ya, kalau itu ditanggung pemerintah secara keseluruhan ya sebenarnya itu juga harusnya jadi tanggung jawab platform juga Mas sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya. Misalkan aja kalau kita lihat di Singapura aja. Singapura itu dia memang untuk jaminan pensiun itu ada. Nah, ini yang sering lupa untuk jaminan pensiun gitu. Nah, jaminan pensiun ini yang harus diperjuangkan juga seperti yang di eh, Singapura gitu kan. Kalau di Malaysia itu kan memang ada jaminan sosial gitu kan. Dia di pemotongan dan sebagainya itu ada di jaminan sosial di Sokso ya dia di situ. Nah, kalau di Singapura tuh ada juga untuk jaminan pensiun dan housing sebenarnya perumahan gitu. Nah, ini yang kita dorong itu juga dari sisi itu ada yang bagus ada yang enggak ya pasti ya. Itu kan kalau dari sisi Singapura juga sebenarnya dia platform work association dia menyebutnya asosiasi gitu kan yang dia mewakili platform workernya dan sebagainya itu yang memang disebut di Singapura gitu kan. Nah, atau ini juga bisa diambil juga bahwa di sini Pok Lili terus teman-teman yang lainnya itu juga bisa dijadikan wadah untuk menyambung lidah dari driver kepada pemerintah ataupun ke platform gitu kan artinya di situ diakui secara jelas bahwa ada asosiasi serikat dan sebagainya. Nah kemudian yang kita dorong juga sebenarnya yang kita dorong adalah adanya ini kan ya bisa kita bilang masih sangat konseptual ya Mas ya. Kita mendorong adanya satu koperasi yang itu bisa dijadikan sebagai wadah bagi driver ojek online. Kemudian di situ dari koperasi itu bisa dijadikan ada dengan pasti dari platform dan pemerintah juga ya, ada dana abadi. Dana abadi itulah yang memang disalurkan untuk membiayai kekosongan-kekosongan kejaminan sosial yang ada untuk driver ojek online. Misalkan dana abadi itu kayak kita kan ada BLU ya, ada LPTB misalkan seperti LPTB itu pemerintah masukin uang di situ platform berapa dan sebagainya. Nah itu kan bisa dikelola sebagai eh, tadi ya masukin ke SBN misalkan itu kan dapat bunga setiap tahunnya gitu kan. Nah bunga itulah yang bisa dimasukkan ke dalam perlindungan sosial bagi teman-teman driver ojek online gitu. Nah itu masih bisa sangat sekali dilakukan gitu kan. Asal ya pemerintah mau untuk menerapkan hal tersebut gitu. Itu kan yang susah gitu kan. Nah, makanya kita sebenarnya banyak banyak cara lah sebenarnya Mas. Di Singapura pun itu sempat ada eh, wacana untuk ada dana abadi juga gitu kan. Dana abadi untuk kesejahteraan dari pekerja gig ataupun ya driver ojek online lah. Nah, ini di sana gitu. Jadi disitulah letaknya creative financing ya, creative financing yang memang itu dikhususkan untuk perlindungan sosial, minimum ya bagi pekerja-pekerja di gig gitu. Baik itu mitra driver ojek online, dari sisi mitra virtual assistant dan sebagainya itu bisa menikmati itu. Jadi ya, itu yang kita dorong sebenarnya Mas. Tapi ya lagi kita ya mengacu kepada negara-negara lain juga itu juga ada juga Mas Andi yang memang menerapkan uh, worker X ya itu juga mengalami sunset juga sama gitu. Jadi kita wajib untuk memilah-milah juga gitu kan. Oh ini ternyata ketika
diterapkan itu nggak baik dan sebagainya. Jadi itu perlu perlu inilah perlu pendalaman lebih lah. Kalaupun misalkan pemerintah itu menerapkan undang-undang gig worker dan saya rasa kita juga sudah sampaikan juga ke badan anggaran, mungkin juga Polri dan kawan-kawan, Pak Dasko dan sebagainya gitu kan. Ini yang harus kita lakukan adalah untuk perlindungan sosial bagi teman-teman uh, driver ojek online. Itu yang paling utama sebenarnya. Oke. Sebenarnya banyak celah yang bisa dimanfaatkan ya. Mungkin kita simpulkan juga, bukan simpulkan ya, tinggal tergantung keinginannya ya, keinginan politik pemerintah doang sih sebenarnya. Cara mah banyak ya Mas Nailul ya. Polili, kalau Polili. Yuk, Bang. Oh, jadi Mei ini pastikan akan turun ya, dan tentu kita juga memaklumi dan sangat berempati lah kalau mau teman-teman SPI mau turun. Kira-kira tuntutannya apa sih, Pok? Beneran itu mau nyuruh orang pemerintah ojol sehari? Iyalah, biar mereka juga tahu gitu loh Mas. Jadi sebelum membuat wacana atau rancangan yang muluk-muluk dan sangat banyak tapi tidak bisa diterapkan itu, turun dulu ke jalan. 1 hari aja jadi driver. Berpanas-panasan dan menunggu orderan dengan pendapatan segitu biar ketika membuat kebijakan itu pas gitu. Oh ini loh ternyata kebutuhan kawan-kawan driver ojol tuh ini gitu loh. Tapi kita juga menolak ya kalau kita mengadopsi dengan peraturan yang ada di Kuala Lumpur maupun Singapura karena di situ ada masih membahas sistem kemitraan. Yang kami tuntut adalah hilangkan sistem kemitraan itu, akui kami sebagai pekerja supaya semuanya itu adil dan tidak ada lagi masalah-masalah di kemudian hari. Harus negara cepat hadir gitu loh, jangan dibiarkan kami berlarut-larut seperti ini, diskriminasi. Saat ini kami menganggap ini perbudakan modern yang dilegalkan oleh negara. Kami mendorong itu, Mas. 1 Mei kami harap pemerintah juga sadar diri, tahu bahwa ini warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan. Negara wajib memberikan perlindungan kepada kawan-kawan. Juga terkait tadi yang Mas Mul bilang bahwa akan ada pendidikan paket apa, itu udah tugas negara. Dari dulu, kenapa nggak sekarang? Dari dulu itu tugas negara untuk pendidikan itu. Mencerdaskan. Nah, itu kan tugas negara, nggak usah harus kita dorong. Aplikator itu tugasnya bagaimana memberikan hak kami yang sesuai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu saja. Oke. Baik, makasih Pak Lili, Mas Nailul. Mungkin kita sekarang beralih ke sesi berikutnya ya, Q&A. Silakan. Silakan Nada ambil alih sebentar Q&A-nya. Oh sorry, ini aja nih, kita jawab pertanyaan di kolom chat. Nih kebetulan ada yang bisa kita lihat. Oh Lili, dari tarif yang didengar penumpang, driver dipotong biaya apa aja dan berapa besar? Baik itu untuk penumpang atau makanan atau kurir. Ya. Ini nanya komponen potongannya sih, Pok. Oke. Kalau potongan untuk angkutan penumpang itu kami dipotong 20-30%. Kalau 20-30%. Nah, kalau untuk food itu potongannya lebih tinggi lagi, Mas. Bisa Ya. sampai 50%. Banyak potongan di sini. 50%. Beda-beda potongannya. Yang lebih memprihatinkan adalah kurir. Kurir itu mereka diserahkan ke pasar berapapun apanya. Upahnya itu diserahkan kepada pasar, tidak ada aturannya. Coba tanya Shopee, Lalamove, memprihatinkan mereka. Ya. Tapi kalau dengar-dengar dari Mas Nailul, kalau tarif dinaikin, orang bakalan kabur nggak sih dari tarif online 20% deh? Maksudnya elastisitasnya harganya bagus nggak ya? Maksudnya bisa fleksibel nggak ya gitu, menahan perginya. Soalnya kalau penumpang pergi, makin roboh semua gitu, efek dominonya juga nggak bagus juga gitu. Karena kan kita bisnis ini sangat customer oriented juga ya gitu, beratnya di customer juga. Iya. Jadi saya tuh pernah ya
yang ada internet kecil lah itu memang batasnya itu adalah di 10%, 15% itu dia bisa shifting ke transportasi lainnya. Karena Hmm. apalagi di Jakarta ya Mas Andi ya. Nah, ini perlu dibedakan nih. Jakarta tuh memang sangat sensitif sekali gitu kan karena mereka mempunyai relatif mempunyai pilihan yang banyak untuk transportasi, kan ada Jaklingko dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau di kota-kota yang memang transportasinya masih jelek gitu kan itu memang eh, itu pilihannya nggak banyak ya. Nah, jadi saya sih belum sampai ke sana, tapi saya coba yang di Jakarta itu memang 10% itu maksimal 15% mereka akan shifting gitu. Nah, Oke. itu karena ya ini menarik juga nih Mas Andi. Jadi kemarin ketika harga itu naik gitu kan, itu juga ada penolakan juga gitu kan bahwa ini akan memberikan dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi dari sisi driver itu sebenarnya karena gini Mas Andi. Jadi Hmm. eh, biaya platform, biaya perjalanan itu diaturnya fix untuk driver gitu. Jadi Hmm. itu adalah fix gitu kan. Di Kemenhub tuh dia fix gitu. Nah, tapi potongan itu yang dia pakainya persentase gitu kan. Platform itu dia pakainya di luar biaya perjalanan gitu kan. Makanya ini mereka sering ambil keuntungan di situ. Nah, eh, ketika ada wacana itu, saya dorong ya udah dinaikin aja gitu, dinaikin aja sesuai dengan inflasi gitu kan. Misalkan 2 tahun inflasinya berapa gitu kan, itu yang didorong ke sana. Karena bagaimana juga kan si driver ojek online ini kan juga harus harus mm, mengalami kenaikan penghasilan mereka gitu kan. Nah, bagaimana penghasilan mereka bisa naik ketika tarifnya fix itu fix selama 4 tahun gitu. Jadi sekarang udah 4 tahun tuh tarif di Kemenhub itu. Makanya kita dorong itu agar naik dengan menyesuaikan dengan inflasi gitu kan, sehingga itu bisa menambah penghasilan dari mitra driver gitu kan. Nah, kemudian juga kita juga hapus lah yang layanan-layanan yang pasti istilah itu politik pasti tahu ya yang dia menambah kecepatan mendapatkan orderan dari kita juga kan kita membeli layanan gitu kan, harusnya dia lebih cepat gitu kan, tapi kalau kita mau cepat tambah layanan lagi gitu. Jadi itu yang di luar itu yang biasanya tambah banyak Mas Andi. Makanya ini yang saya lihat harusnya ya kalau kita lihat caranya Bluebird itu kan dia nggak ada aturan seperti itu. Ya udah Oh. bisa kita tarif aja gitu kan, nggak ada layanan untuk tambah cepat dan sebagainya gitu kan. Makanya mungkin teman-teman dari platform itu juga perlu belajar dari Bluebird dan sebagainya gitu untuk bisa bisa apa bisa bisa bersaing tapi memberikan kesejahteraan bagi uh, server ojek online. Makasih Mas. Oh ya tadi Hmm. kayaknya ada yang nanya, Mas Reza Hmm, Sanjaya hmm. jadi mau nanya atau nanggapin kah? Tadi resen kah? Oh iya, saya mau nanggap. Silakan. Perkenalkan dulu, Dari mana saya Mas kalau boleh tahu ya? dari Satuan Kota Indonesia. Hmm. Eh, Silakan Mas. apa ya? Soal suara-suara dari kurir nih, saya mau menyampaikan suara dari kurir. Saat ini kurir tuh kan sedikit sekali ya yang untuk menyuarakan hak-hak mereka ya. Nah, saya sendiri termasuk kurir di Shopee Food Driver. Saat ini di Shopee Food itu makin gak manusiawi lagi. Masih lebih baik di Grab Gojek lah kalau kalau soal pengantaran barang ya. Kalau di Shopee Food Driver itu driver bisa harus mengambil 10 paket, dan apabila kita mengcancel itu ada poin sanksi. Saya sering kena kena suspend 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 hari gara-gara cancel order. Saya juga cancel order bukan karena saya malas untuk mengantar ya, karena emang motor kan kapasitasnya sangat terbatas ya. Kita dipaksa untuk mengambil barang yang jumlahnya sangat besar, jumlahnya sangat besar terus bobotnya juga berat. Nih sekarang lagi rame kayak di sosial media threads, dari keluhan dari driver juga dari customer juga soal apa ya, soal SOP-nya dari si Shopee Food sendiri. Kayak contoh kayak pengantaran makanan gitu ya. Shopee Food itu bisa mengambil lebih dari 2 order, bisa sampai 5 order dalam satu kali pengantaran.
Nah, ini kan sangat-sangat nggak adil ya, karena hubungan kemitraan itu. Kalau hubungan kerja kan mereka gajinya juga udah sesuai. Ini upah murah, tapi kita dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang melebihi dari kapasitas kita. Karena Masalahnya udah nggak, kayak karyawan tetap ya Bang. iya, Berat banget. mereka bilang kita mitra kok, kita nggak bolehlah kalian mengambil atau enggak, tapi di dalam praktiknya mereka itu dulu apa ya, mengasih sanksi ke kita kan, itu sanksi itu kan udah ada hubungannya dengan prinsip pekerja, di mana di dalam undang-undang tuh udah jelas ada upah perintah, terus jenis pekerjaan itu udah ada di dalam undang-undang ketenaga kerjaan kan. Ya mungkin itu saja dulu. Makasih. Oke, makasih. Gimana Pok, ada komentar atau tambahin nggak tuh? Oh, tuh pedih banget kok Shopee Food Pok. Teman Mas Reza dari Shopee Food. Ya memang Mitra tapi galaknya udah kayak karyawan kenyataan yang tetap gitu. ada. Itu memang kenyataan yang ada Hmm. bahwa kami itu merasa dieksploitasi. Kami tidak menjalankan, tapi kami pasti akan kena sanksi, notif dan lain sebagainya. Bahkan kita itu sudah diatur. Kita belok dikit aja udah kena notif, kita mengerem mendadak kena notif. Berarti kan semua apa yang ada di apa itu HP kita itu sudah dikendalikan gitu loh. Terus kedua juga sanksi dan lain sebagainya. Untuk itu makanya kami selalu mendesak. Kalau kami diakui sebagai pekerja, tidak akan ada carut marut seperti ini. Apalagi kalau kenaikan tarif, siapa yang diuntungkan? Bukan kami, aplikator yang diuntungkan, bukan driver. Ayolah kita sama-sama dorong pemerintah itu untuk mengakui kami sebagai pekerja. Itu udah selesai, tidak akan bakal ada ribut-ribut kenaikan tarif, tidak akan ribut-ribut sanksi dan lain sebagainya. Kami minta masyarakat luas juga untuk mendorong, bahkan kami juga masuk dalam aliansi Gebrak ya, gerakan buruh bersama rakyat untuk mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan pada driver ojol. Oh, Pok, ada pertanyaan yang agak menjanggal sih, Pok. Kalau kan banyak juga teman-teman pekerja ojol yang rajin Pok main malam di daerah-daerah itu. Tuh kalau kebegal aplikasi ngasih santunan nggak sih, Pok? Motornya Begal hilang deh, anggota. nggak usah Ya ngomong enggak begal lah deh. Mas. Enggak ya? Anggota SPAI ada yang tangannya putus. Dibegal di daerah Bekasi. Enggak ada yang memberikan santunan. Ya aplikasi ya sudah itu risiko lu di jalanan itu. Apakah itu adil? Kita bekerja untuk siapa? Tapi ketika kami ada halangan, ada kejadian-kejadian di luar apa maksudnya? Ya seperti kerampokan, begal, kehilangan barang itu enggak ada itu Mas namanya apa itu? Penggantian dari pihak aplikator. Yuk kita lihat juga di Slido tuh ada yang nanya sih. Mungkin ini lebih ke Mas Nailul ya. Sejauh mana regulasi pemerintah mempengaruhi kebijakan aplikator? Aplikator emang nggak bisa bikin perbaikan apa-apa kalau nggak ada aturan pemerintah atau memang nggak mau aja? Gimana tuh Mas? Iya, jadi gini Mas Adi, kalau kita lihat ya, kalau tanyakan aplikator nggak mau kenapa ya, tanyakan ke aplikator ya sebenarnya ya. Nah, Iya sih, benar. Oke, eh, gimana Mas? tapi yang jelas seperti ini sebenarnya, bahwa ini kalau kita lihat dari sisi pemerintah gitu kan, itu juga sudah untuk membuat tadi ya undang-undang worker bill, worker platform ya, platform worker bill seperti yang di Singapura maupun Malaysia ataupun yang di lainnya gitu ya. Karena ada beberapa yang memang di situ bisa kita ambil baiknya atau yang buruk ya nggak usah kita ambil gitu kan. Nah, yang menarik tadi sampaikan juga di pertanyaan juga itu dari Filipina yang tadi saya sampaikan sebenarnya kan untuk koperasi dan sebagainya gitu kan. Nah, karena di situ bisa jadi solusi juga gitu. Terus kemudian ada dana abadi dan sebagainya di situ yang memang ada in charge dari pemerintah maupun dari platform gitu. Nah, makanya ini yang kita dorong itu adalah ya opsi-opsi yang memang itu bisa kita yang
available untuk kita lakukan gitu kan. Tadi terkait tadi misalkan ada kecelakaan di jalan dan sebagainya. Nah, kita bisa meniru yang dari eh, Singapura. Singapura itu ada Work Injury Compensation Act ya, WICA itu dia meliputi ada biaya medis, kehilangan upah, kompensasi untuk cacat permanen atau kematian itu ada diatur di situ dan itu setara dengan karyawan gitu untuk Health Work Injury Compensation Act. Nah, kita bisa mendorong ke sana ada asuransi kecelakaan yang memang itu eh, ada dalam dan dimiliki oleh setiap eh, mitra driver gitu. Nah, itu bisa kita adopsi. Nah, kemudian ada juga yang di Malaysia misalkan juga ada juga dia ada perlindungan cedera dan sebagainya yang dia memang di situ ya bisa kita bilang diterapkan gitu. Nah, makanya ini yang kita lihat dari sisi baiknya itu memang kita melakukan yang minimal perlindungan sosial itu kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, kemudian juga pensiun itu juga harusnya diadopsi di Indonesia gitu. Jadi ini yang tengah kita dorong. Itu juga tadi kalau misalkan dari Shopee Food, nah kemarin yang kurir ini kan juga tadi saya sampaikan gitu kan masalahnya juga kompleks gitu dan itu diharuskan untuk antar dan sebagainya. Nah kalau kayak gitu itu sudah makanya saya bilang Shopee Express itu dia harusnya sudah jadi pekerja gitu, nggak boleh jadi mitra gitu, karena di situ eh, si Shopee Express itu menerapkan pekerjaan ataupun menerapkan aturan yang sesuai dengan ataupun dekat dengan status pekerja gitu. Makanya itu yang kita dorong ke situ. Nah, itu yang yang kita kita harapkan Mas Andi sebenarnya di situ ada peran dari pemerintah untuk menciptakan ya tadi perlindungan sosial gitu kan karena ya kalau ini jadi kita kan ada undang-undang PPRT ya pekerja rumah tangga gitu kan. Nah, itu kan informal sektor juga gitu kan. Nah, makanya kita dorong tidak hanya pekerja yang dia formal untuk yang mendapatkan perlindungan sosial, tapi pekerja informal secara menyeluruh itu juga harus ada perlindungan sosial. Makanya ini kita tidak mengkotak-kotakan ada mitra driver online, mitra virtual assistant, pekerja yang ada di warung dan sebagainya itu juga butuh perlindungan sosial dari pemerintah gitu kan. Makanya inilah yang kita dorong itu adalah semuanya itu universal itu harus ada aturan ataupun yang mendorong gitu ya bahwa pekerja informal pun harusnya memiliki jaminan perlindungan sosial yang kuat gitu. Itu nanti berlaku general ya Mas gig ya, gignya itu ya. Ya, gig Indonesia. berlaku general. Berlaku general. Itu yang kita dorong berlaku general. Karena ini juga teman-teman sindikasi juga merasakan hal yang serupa, Mas Andi. Jadi, ada teman-teman yang di virtual assistant itu juga bingung juga. Mereka kalau sedang bekerja terus sakit gimana, itu kan juga harus jadi tanggung jawab dari platform ataupun memberi kerjanya gitu. Nah, inilah yang kita dorong itu harus jadi seperti ya minimal perlindungan sosial itu harus dipenuhi oleh pemberi kerja di sistem gig worker ini. Oke. Terus sih Mas Nailul. Polili ada pertanyaan nih Pok, buat Polili mau nanya. Kalau bisa dibilang berarti mending jadi pekerja permanen tapi gaji flat daripada kemitraan. Udah naik dia. Daripada kemitraan fleksibel tapi pendapatannya bisa di atas UMR Pok. Gimana Pok? Itu pilihan kiri kanan yang perlu banyak pertimbangan kayaknya gitu. Gimana Pok? Atau opsional boleh 2, boleh 1, itu tergantung, nggak perlu sama rata. Kalau opsional kan seperti usulan Mas Nailul ya. Gini loh, ya kita gini aja Mas. Kita minta itu pemerintah mengakui kami sebagai pekerja. Banyak mereka yang pro kontra, bahkan mereka oke, sebulan ini mendapatkan lebih dari, tapi saya pikir jarang ya mereka mendapatkan lebih dari UMP DKI ya. Jarang. Bisa ditanya deh, kalau enggak mungkin peneliti-peneliti itu turun ke jalanan dan ngikutin driver, enggak hanya satu driver yang ditanya, bukan driver yang pembinaan, tapi mereka benar-benar murni bekerja sebagai driver. Nah, itu pernah nggak mereka mendapatkan lebih dari itu? Saya pikir nggak pernah, Mas. Nah, kalau yang mereka fleksibel, pekerja yang mereka hanya sampingan, ya mereka harusnya terima dong.
Bahkan mereka sudah mendapatkan di tempat yang lain kok masih juga minta full di tempat yang baru, kan ya nggak bisa juga seperti itu. Kita harus Oke. memikirkan itu. Dan itu juga apa kayak jaminan sosial seperti JKK, JKM itu ada. Yang saya bilang tadi Mas dari awal. Kita ada jaminan JKK, JKM itu ada. Di semua platform ada. Tapi mereka yang kayak di itu ada yang Jawara dan Andalan saja, yang lainnya tidak pernah dapat. Sama aja, semua driver seperti itu. Dan itu bisa diputus sewaktu-waktu. Nah, sedangkan kami ini yang bekerja sehari-hari tanpa ada embel-embel Jawara dan apa itu namanya Andalan, ya kami bayar sendiri itu tadi BPU, bukan penerima upah. Kami minta semuanya diakui sebagai pekerja. PRT juga harusnya sebagai pekerja formal dong. Tidak ada istilah informal, semua pekerja. Kalau negara mau bisa kok. Kalau negara mau bisa, jangan kita terus terlalu banyak penelitian, terlalu banyak riset yang akhirnya membuat kami selama 10 tahun terkatung-katung. Nggak ada itu namanya perlindungan. Kami nuntut perlindungan negara hadir untuk melindungi driver online. Supaya kami juga setara, supaya hidup layak. Ini harus dipikirkan bersama, Mas. Dan kita minta dukungan masyarakat luas, tidak hanya pihak customer, juga biar tahu nasib kami seperti apa. Tidak hanya, mungkin panjenengan Mas sebagai peneliti kan harusnya juga paham Mas, kami di lapangan seperti apa. Kalau mendorong kami terus seperti kemitraan, nggak akan ada kejelasan nasib kami Mas. Tolonglah kami diperdengarkan juga, dorong pemerintah untuk mengakui kami sebagai pekerja. Antara pro kontra itu pasti ada dimanapun. Undang-undang PRRT aja ada pro kontra kok. Buktinya pemerintah bisa. Nah ini juga harusnya gitu. Jangan hanya riset untuk mendorong kami sebagai diakui sebagai kemitraan sesuai dengan mengadopsi dari mana itu Singapura, Malaysia itu semua kemitraan. Bahkan Filipina oke membuat apa mau buat apa namanya kooperasi dan lain sebagainya. Tapi akui dulu kami sebagai pekerja. Kami butuh keadilan, Mas. Tidak, jangan kami itu hanya dipakai untuk riset, ajang ini, ajang itu, yang akhirnya nanti kami juga digantung lagi. Kami sudah dijanjikan seperti ini, pemerintah menjanjikan kami. Ketika pemilu, pilihan presiden, semua janji manis, kita nggak ada. Pilihan gubernur, legislatif, mana janjinya? Nggak ada. Kami sudah tidak butuh lagi janji, kami butuh bukti. Kami sudah kenyang dengan janji-janji palsu itu. Nggak asah lagi lah kita ngomong terkait ini itu. Yang penting sekarang berikan kami perlindungan. Akui kami sebagai pekerja. Titik. Bu. Mas Reza masih ada nggak? Gimana Mas Reza? Mungkin kita perlu tanya juga Mas Reza nih yang sehari-harinya berat banget dengan Shopee Food. Mending saya nanggepin permanen tapi flat apa dapat UMR tetap deh gitu. Ya soal permanen atau flatnya itu kan soalnya apa ya? Bicara lagi soal diskriminasi kan. Nah benar sistem kemitraan ada yang melebihi UMR segala macam. Cuman banyak mungkin 2 dari 10 driver itu emang di atas UMR. Cuman kan yang lain karena suara-suara yang saat ini udah banyak di media sosial, udah digembar-gemborin, itu sebenarnya akumulasi dari keluh kesah para driver. Pemerintah harus hadir di situ. Jangan hanya apa kita mengadu diterima tidak ada kelanjutan. Kayak jaminan sosial misalkan, jaminan sosial pun di dalam penanganannya sendiri di kayak Grab, Gojek sama semua. Itu juga apa ya? Masih ada syarat dan ketentuan. Kita bukan penerima upah, tapi syarat dan ketentuannya itu kita sama kayak seperti yang penerima upah, harus pakai atribut lah, harus pakai sepatu. Kayak gitu yang apa yang bikin kami ini resah. Seolah-olah nyawa kami nggak berharga lagi buat aplikator kan begitu. Oke. Mungkin itu aja. Makasih Mas Reza. Mungkin Mas Nailul bisa kasih closing statement-nya lah, kira-kira mau apa inovasi apa nih yang bisa dilakukan. Tentu Mas Nailul juga berjuang juga, Mbak Polili juga berjuang, Mas Reza juga berjuang menyuarakan, tapi kalau dari sisi
Mas Nailul nih sebagai dan bersama sindikasi apa yang akan diperjuangkan dalam waktu dekat ini sih Mas, setidaknya bisa ngasih sedikit harapan. Iya, iya. Memang tadi menarik ya kalau kita lihat pertanyaannya kan juga apakah flat, terus kemudian dia harusnya bisa lebih tinggi dan sebagainya gitu kan. Ini yang juga jadi pertanyaan juga, itu kan UMR itu kan beda-beda ya Mas Andi ya. Memang apakah itu juga harus disamakan dan sebagainya gitu kan. Di Jogja UMR 2 juta, ketika dia bisa di atas 2 juta seperti apa gitu kan. Itu kan juga harus dipikirkan sebenarnya. Makanya ini tidak boleh parsial dalam melihat dari sisi pekerja gig ini gitu kan. Terutama untuk yang driver online gitu kan. Ini harus juga menyeluruh dan sebagainya. Termasuk juga yang tadi misalkan saya bekerja sebagai di toko, terus kemudian saya mau mengambil tambahan dari sisi driver ojek online, itu juga harusnya jadi opsi juga yang tidak boleh diganggu dengan peraturan dan sebagainya. Kita tetap bisa bebas masuk ke situ karena pada dasarnya ini adalah sharing ekonomi pada awalnya gitu kan. Nah, inilah yang kita lihat harusnya dipikirkan juga oleh pemerintah. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi tadi Mas Reza juga sampaikan gitu kan bahwa ada minimal untuk perlindungan sosial yang kita perjuangkan juga gitu kan. Kita udah sampaikan juga ke DPR dan sebagainya, ke pemerintah dan sebagainya bahwa ini ada minimumnya loh yang lo harus penuhi juga gitu kan. Platform juga kita sampaikan di media-media juga kita sampaikan bahwa ini loh ada minimal yang perlindungan sosial yang harus diperjuangkan gitu kan, harus dilakukan oleh oleh platform ataupun oleh pemerintah gitu kan. Di situ ada perlindungan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian, housing ataupun juga dari pensiun. Nah, kadang kita nggak sadar Mas Sandi bahwa di sini eh, kita ada yang bekerja, ada yang mitra, tapi kita juga nggak sadar, Polili pasti tahu juga gitu kan. Di beberapa tempat mereka formal pun itu ternyata jaminan sosial itu tidak dibayarkan gitu kan. Nah, ini yang kita perjuangkan juga bahwa di situ harus ada platform ini membayar untuk jaminan sosial bagi mitra ojek online gitu kan. Itu yang harus kita dorong gitu. Tidak eh, boleh ada satupun pekerja yang dia tidak diberikan jaminan sosial seperti sekarang ini. Ini kalau ini kemarin ada apa launching untuk BPJS dan sebagainya itu kan nggak semuanya dapat gitu kan. Makanya saya bilang kenapa nggak semuanya dapat? Itu kan seharusnya dapat semuanya gitu kan, bukan bukan tidak semuanya dapat gitu kan. Harusnya kan dapat semuanya gitu. Makanya ini yang kita dorong itu adalah dari sisi setaraan itu. Dan tadi saya dengar juga dari Mas Reza bahwa ini tidak boleh A, B, C, dan D itu kan sudah tidak setara sebenarnya. Makanya yang kita perlukan adalah kesetaraan itu gitu kan. Misalkan nih ada dari sisi eh, pekerja yang dia mau tarik di di hari raya gitu, ya itu monggo aja karena di situ mungkin ada pasar-pasarnya juga gitu kan. Kemudian ada yang mau libur untuk hari raya 11 hari atau sebulan gitu ya nggak masalah karena eh, namanya setara gitu kan, itu juga bebas gitu kan. Makanya ini fleksibilitas itu yang jadi yang kalau menurut saya sih sebenarnya fleksibilitas kuncinya ya. Jadi fleksibilitas ini apakah memang bisa di dibahas gitu kan. Apa yang dimaksud dengan setara, dengan fleksibilitas. Jangan sampai ketika kita mau fleksibilitas tapi dari sisi platformnya nggak boleh ada fleksibilitas dan sebagainya. Karena itu akan mengganggu pendapatan mereka gitu. Itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi kita setara semuanya, kita cari cara untuk memenuhi perlindungan sosial bagi teman-teman driver ojek online ataupun dari teman-teman eh, gig worker secara keseluruhannya. Baik. Mungkin ya kalau kita lihat jamnya juga udah mau habis. Sekali lagi mungkin kita tutup saja. Terima kasih semua hadirin serta Polili khususnya Mas Reza, tetap semangat. Kita juga jujur kita di TCID juga punya memiliki empati terhadap mitra-mitra pekerja. Halo Mas, mungkin ada satu aja. Ini Oh boleh boleh, ayo saya silakan tawarkan silakan. kepada narasumber ya. Hmm. Bagaimana narasumber itu mendatangi kantor Gojek, Grab, ataupun yang lainnya untuk menawarkan mereka menjadi mitra. Apakah mereka mau? Itu aja. Terus kedua juga jam kerja. Adakah
mereka mau bekerja sampai 17 jam. Nah, saat ini kan selalu gig worker, platform, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kami itu ada hubungan kerja yang tidak dijalankan, itu saja. Kalau kita muter-muter terus gig worker, platform, dan lain sebagainya, nggak akan selesai. Nah, untuk itu kami ingin narasumber juga mungkin bisa riset tentang pekerja yang ada di platform sana. Mereka mitra atau pekerja. Dan mereka mau nggak, mereka kerja fleksibel dari jam 5 pagi sampai jam 5 lagi pagi. Nah, coba ditawarkan seperti itu, jangan hanya driver saja yang ditawarkan. Mungkin Mas narasumber juga paham terkait itu. Kalau kami tidak mungkin jebol bisa tembus ke aplikator, mereka akan menutup diri. Nah, mungkin itu Mas tambahan saya. Oke. Oh, Mas Nailul Iya, tuh ada yang iya. pernah, oh nanya, oh Iya, Mas Nailul iya, yang dijawab. Pak Lili, nanti iya, tadi ada ditanya juga, bertemu nggak sama platform gitu. Saya pernah bertemu, saya pernah tanyakan juga, saya sampaikan juga keluhan dari teman-teman eh, mitra driver ojek online. Kita sampaikan di situ juga gitu kan, bahwa saya sampaikan juga terkait sama kesejahteraan sosial bagi mereka yang memang harus dipenuhi. Itu itu saya sampaikan, meskipun ya kalau ngomong bukti ya susah juga gitu ya. Tapi itu saya sampaikan juga ke sana gitu. Dan pemerintah juga sama, saya sampaikan juga seperti hal yang sama seperti di malam ini gitu. Jadi itu yang khususnya saya ketemu sama mereka langsung untuk perjuangkan itu, untuk ya ke pemerintah, ke platform, teman-teman ojek online juga kita temui juga. Saya 2016-18 itu juga pernah survei kepada beberapa teman ojek online dan sebagainya. Itu kita lakukan gitu. Jadi memang kita mencoba dari sisi Celios ya, itu untuk melihat dari sisi eh, teman-teman dari mitra seperti apa, pemerintah kita juga harus tahu dari kondisi di lapangan seperti apa dan sebagainya. Terus kita juga sampaikan juga ke platform gitu kan, karena mereka ya kalau tadi tanyain tuntutan ya, respon dari platform ya tentu platform di depan kita oke-oke aja gitu kan, tapi ya nggak tahu juga gitu kan. Itu ya kit- dari mereka mau menjalankan apa yang kita sampaikan juga, kita kan juga nggak bisa mengatur juga gitu kan, karena kan saya kan bukan siapa-siapa mereka juga gitu, nggak punya ini juga kewenangan juga gitu. Nah, tapi kita sampaikan juga ke mereka bahwa ya ini teman-teman nih harus dari driver ojek online itu harus dilihat kesejahteraannya seperti apa, jangan ada diskriminasi dan sebagainya. Oke, baik, makasih Mas Ya, Nailul. Mas, mungkin ini ya. Makasih, Po. Ya, gini. Terakhir, Po ya. Terakhir, Mas. Oke. Hak pekerja itulah hak asasi manusia ya, Mas. Ya. Nah, yang tidak bisa juga dikaitkan atau diubah dengan riset yang direkayasa untuk kepentingan aplikator. Saya pikir itu yang mungkin kunci utamanya, bagaimana teman-teman riset juga tidak harus menyadari bahwa hak pekerja adalah hak asasi manusia. Yang pasti itu, Mas. Terima kasih. Iya, pasti itu. Terima kasih, Po Lili, Mas Reza, dan Mas Mel ya, ini Mas Mel yang udah nanya, meramaikan di akhir sesi. Sekali lagi Mas Nailul juga terima kasih banyak, udah dari kita sama-sama di tempat lama, udah bantuin banyak isi artikel koran juga bersama Goida, saya dan Goida. Terima kasih juga Mas Nailul, sama kita panjang sampai sekarang, awet muda. Ya, kita balikan ke Nada ya, saya undur diri, terima kasih. Oke, makasih Mas Ai. Terima kasih atas diskusinya yang sangat insightful ya Mas Ai, Mas Nailul, dan Pok Lili. Jadi dari obrolan tadi itu kelihatan ya bahwa hal-hal yang terasa sederhana untuk kita sebagai konsumer itu di permukaan ternyata punya banyak lapisan di baliknya. Nah, jadi semoga diskusi hari ini itu juga jadi pengingat buat kita semua sebagai pengguna, sebagai konsumer, untuk melihat layanan ini sedikit lebih utuh dari yang biasa kita rasakan. Nah, sebelum kita menutupi sesi hari ini, kami juga ingin berbagi sedikit lagi tentang The Conversation Indonesia. Jadi kami adalah media non-profit, kami tidak memasang iklan, tidak menjual data pembaca, dan tidak menerima pendanaan yang bisa mempengaruhi isi tulisan. Dengan model ini, kami berusaha menjaga independensi supaya pengetahuan tetap bisa diakses publik tanpa paywall dan syarat.
Tapi effort seperti ini tuh hanya bisa terus berjalan kalau ada dukungan dari publik. Jadi kalau teman-teman kalau untuk teman-teman sesi hari ini itu merasa berarti, kami juga ingin mengajak untuk ikut mendukung supaya ruang seperti ini bisa terus berjalan. Donasi itu atau bantuan lainnya bisa dilakukan lewat tautan yang dapat terlihat dan di QR code-nya melalui tautan tako.id/theconversationid. Terima kasih banyak sebelumnya nih sobat-sobat TCID. Dan sekarang sebelum kita benar-benar menutupi sesi hari ini, kami juga ingin dengar langsung dari teman-teman nih, kira-kira gimana nih kesannya mengikuti obrolan di Conversation Corner malam ini. Jadi boleh banget juga disampaikan lewat form feedback yang ada di layar, dapat dilihat barcode-nya. Silakan di-scan barcode-nya dan bisa juga klik di link bit.ly/umpan-balik-cc. Dan kalau udah mengisi, boleh banget nih langsung kirim emoji di kolom chat dan segalanya untuk mengabarkan kita. Oke, jadi boleh banget nih teman-teman nge-search linknya atau nge-scan barcode-nya untuk memberi kita feedback. Dan sambil menunggu, nggak kerasa juga ya, kita itu udah sampai di penghujung acara karena tadi diskusinya sangat berbobot, banyak sekali insight, nggak dari Mpok Lili dan Mas Nailul juga, tapi dari teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak nih untuk sobat-sobat TCID udah hadir, udah mengikuti diskusi hari ini dan udah saling engage dengan topik malam ini. Dan pastinya juga terima kasih untuk moderator Mas Ai, kedua narasumber malam ini, Mas Nailul dari Selios dan Empok Lili dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, serta media dan community partner yang udah terlibat dalam acara kali ini. Dengan itu, saya izin pamit dan sampai jumpa di acara Conversation Corner berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Terima Andi, kasih semuanya, Bu Mbak Lili. Nailul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.